Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Mutiara dari kelas RA1 Prodi PGSD. Langsung saja di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul pembelajaran peserta didik. Nah, apa sih pembelajaran itu? Nah, pembelajaran merupakan jantung dari kegiatan pendidikan yang memfokuskan pada bagaimana peserta didik mengalami, memahami, dan membangun pengetahuannya melalui proses interaksi yang bermakna. Atau pembelajaran juga merupakan inti dari seluruh proses pendidikan. Nah, adapun dari sudut pandang psikologi, pembelajaran merupakan proses perubahan internal yang kompleks. Oke, baik, di slide selanjutnya yaitu ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan utama pembelajaran adalah mengubah perilaku peserta didik dalam arah yang positif. Nah, artinya yaitu mengarahkan atau membentuk perilaku siswa menjadi lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan seperti tanggung jawab, disiplin, kejujuran, rasa ingin tahu, kerjasama, dan kemandirian. Di poin kedua yaitu ada tujuan pembelajaran juga dikaitkan dengan bentuk profil pelajar Pancasila. Artinya yaitu bahwa proses belajar mengajar dirancang tidak hanya untuk menyampaikan pengetahuan akademik, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai dan karakter yang sesuai dengan profil Pancasila, profil pelajar Pancasila. Oke, baik, di slide selanjutnya yaitu ada ciri-ciri pembelajaran. Nah, di poin pertama yaitu ada belajar menunjukkan suatu aktivitas pada diri seseorang yang disadari atau disengaja. Artinya yaitu belajar merupakan proses yang dilakukan secara sadar oleh individu dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, atau pemahaman baru. Nah, di poin kedua yaitu ada belajar merupakan interaksi individu dengan lingkungannya. Artinya yaitu adalah bahwa proses belajar terjadi ketika seseorang berhubungan secara aktif dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan fisik, sosial, maupun budaya, dan melalui interaksi itu mereka akan memperoleh pengetahuannya atau keterampilan, sikap, dan nilai. Di poin terakhir yaitu hasil belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku. Artinya yaitu bahwa seseorang dianggap telah belajar jika terjadi perubahan yang dapat diamati dalam sikap, keterampilan, atau pengetahuannya setelah mengalami proses belajar. Oke, baik, di slide selanjutnya yaitu ada komponen penting yang terlibat dalam pembelajaran. Di sini terdapat 6 poin penting. Di poin pertama yaitu peserta didik. Nah, peserta didik ini sebagai subjek utama yang belajar. Di poin kedua yaitu ada pendidik. Pendidik ini sebagai fasilitator dan motivator. Di poin ketiga yaitu materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini sebagai isi atau konten yang harus dipelajari. Di poin keempat yaitu ada metode dan strategi pembelajaran. Nah, metode dan strategi pembelajaran ini yaitu yang digunakan untuk menyampaikan materi. Di poin kelima yaitu ada media dan teknologi. Nah, media dan teknologi ini yang mendukung proses belajarnya. Di poin terakhir yaitu ada lingkungan belajar, baik fisik maupun sosial. Baik, di slide selanjutnya yaitu ada ciri-ciri perilaku hasil belajar. Nah, di sini ada 3 poin, yaitu poin pertama yaitu ada domain kognitif. Nah, domain kognitif ini berkaitan dengan aspek berpikir dan intelektual seperti pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Peserta didik yang telah mencapai hasil belajar kognitif akan mampu memahami konsep dan menerapkannya dalam situasi baru.
Di poin yang kedua yaitu ada domain afektif. Nah, domain afektif ini berkaitan dengan sikap, nilai, dan emosi. Perubahan afektif tampak dari rasa ingin tahu, disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan empati yang dimiliki peserta didik. Nah, di poin terakhir yaitu ada domain psikomotorik. Nah, domain psikomotorik ini berkaitan dengan keterampilan fisik dan teknis. Misalnya yaitu kemampuan mengetik, atau menggambar, mengoperasikan alat laboratorium, dan sebagainya. Oke, baik, di poin selanjutnya yaitu ada ciri penting perilaku hasil belajar. Di poin pertama yaitu ada perubahan yang terjadi bersifat permanen. Nah, perubahan yang diperoleh peserta didik ini setelah belajar tidak bersifat sementara, melainkan menetap dan menjadi bagian dari perilaku atau pengetahuannya. Nah, contohnya yaitu siswa yang sudah memahami konsep matematika. Nah, dia dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata secara konsisten. Yang kedua yaitu ada perubahan dapat diukur dan diamati. Hasil belajar dapat dievaluasi melalui tes, observasi, dan yang lainnya. Contohnya itu yaitu kemampuan si siswanya ini menjawab soal atau menunjukkan sikap disiplin, menunjukkan adanya hasil belajar. Yang ketiga yaitu terjadi karena usaha sadar. Nah, belajar adalah aktivitas yang disengaja dan direncanakan. Seorang siswa yang mengikuti pelajaran dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya menunjukkan adanya kesadaran dalam proses belajar. Yang keempat ada menunjukkan kemajuan dan pengembangan diri. Nah, hasil belajar ini juga dapat ditandai dengan kemajuan dari kondisi sebelumnya. Nah, seorang siswa yang semula belum mampu membaca, kini menjadi lancar membaca dan memahami isi bacaan. Ini merupakan contoh nyata dari hasil belajar. Yang kelima yaitu ada mencerminkan pencapaian tujuan pembelajaran. Hasil belajar seharusnya sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. Apabila tujuan belajar ini yaitu untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, maka siswanya ini harus menunjukkan kemajuan dalam hal tersebut. Di slide selanjutnya yaitu ada teori-teori pembelajaran. Di sini ada 3 teori. Yang pertama ada teori behavioristik. Nah, teori behavioristik ini menekankan bahwa pembelajaran adalah perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur. Ciri utama dari teori behavioristik yaitu fokus pada stimulus respon atau belajar terjadi melalui penguatan, dan pembelajaran dianggap berhasil jika peserta didik menunjukkan perubahan perilaku sesuai yang diinginkan. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari teori behavioristik, yaitu kelebihannya yaitu mudah diterapkan dalam pengajaran materi yang bersifat hafalan atau prosedural. Kekurangannya yaitu mengabaikan proses mental dalam belajar. Selanjutnya yaitu ada teori kognitif. Nah, teori kognitif ini menekankan pentingnya proses mental dalam belajar. Ciri khas teori kognitif yaitu pembelajaran dipandang sebagai proses internal. Kelebihan dari teorinya yaitu mendorong pemahaman konseptual dan berpikir kritis. Kekurangannya yaitu sulit diterapkan jika siswa belum memiliki pengetahuan awal yang cukup. Yang terakhir yaitu ada teori humanistik. Nah, teori ini juga menekankan bahwa belajar harus berpusat pada peserta didik sebagai individu yang utuh. Ciri khas teori humanistik yaitu menekankan pentingnya motivasi internal. Kelebihannya yaitu mendorong pengembangan diri yang holistik, dan kekurangannya adalah sulit diterapkan dalam sistem pendidikan yang masih berorientasi pada ujian. Mungkin cukup hanya itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.